Jumpa lagi di tema 9 subtema 3 mengenai manusia dan benda di lingkungannya, BB 3 sampai dengan 5. Pelajaran IPA, IPS, dan PPKN. Langsung saja ya, kita mulai. Apa kalian masih ingat pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mempraktekkan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Masih ingat ya? Kalau masih belum ingat, silahkan diputar kembali video sebelumnya atau dibaca kembali bukunya. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tercampur secara sempurna dan tidak memiliki endapan. Contohnya minuman susu, coklat, kopi manis, teh manis, air garam, air gula, dan lain-lain. Sementara campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak sempurna dan masih menyisakan endapan. Contoh, minuman kopi, air keruh bercampur tanah, campuran air dan minyak, es cendol, es batu, dicampur dengan teh, dan lain-lain yang sifatnya masih tidak bisa menyatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari lebih dalam tentang campuran zat tunggal. Apa itu zat tunggal? Campuran zat tunggal bisa terjadi antara dua unsur dengan unsur dengan senyawa atau senyawa dengan senyawa. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan secara reaksi kimia biasa. Berarti unsur tidak dapat dipecah menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi ini sudah bagian paling kecil dari zat. Contohnya mineral seperti emas, perak, besi, tembaga, dan sulfur. Kalau di gas ada gas hidrogen, oksigen, LPG, metana, dan lain-lain. Jadi unsur ini terikat sendiri atau berdiri sendiri, tidak tercampur dengan unsur-unsur lainnya. Sementara senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan atau dibagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana secara reaksi kimia biasa. Senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur yang berlainan jenis. Nah, dua unsur atau lebih digabungkan jadi satu, itu namanya senyawa. Contohnya, air merupakan gabungan antara unsur hidrogen dan oksigen. Garam dapur merupakan gabungan antara unsur natrium dan klorida. Asam cuka merupakan gabungan antara unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jika membahas garam, gula, emas, dan lain-lain, jadi teringat materi pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, yang mana di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengingat begitu banyak kegiatan ekonomi yang terjadi di sekeliling kita, kita harus bisa menghargai keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dengan cara menghargai karya orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berusaha, 3. Memberi upah yang sesuai dengan kegiatan, 4. Bersaing secara sehat, dan 5. Mencintai produk dalam negeri. Jadi cintai produk dalam negeri, jangan beli produk dari luar negeri, agar perekonomian Indonesia semakin maju. Dengan demikian kita sudah ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena dalam kegiatan ekonomi ada banyak masyarakat yang terlibat di dalamnya. Bukan hanya masyarakat satu suku, tapi berbagai macam suku, agama, ras. Selain itu ada usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindah persatuan dan kesatuan, yaitu 1. Menjamin kebebasan masyarakat dalam beragama yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. 2. Mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Sebagaimana kita tahu sekarang banyak jalan tol dibangun hampir di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu merupakan usaha pemerataan pemerintah dalam pembangunan. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dengan diadakannya atau dibentuknya lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK dan lain-lain. 4. Mewajibkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengadakan festival kebudayaan
seperti yang kita tahu, biasanya kan 1 tahun sekali di PKRW Halim ada festival budaya masyarakat Lampung. Nah, di situ kalian bisa menyaksikan keanekaragaman budaya yang ada di Lampung, mulai dari Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan di rumah saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.